Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian saat ini? Mudah-mudahan adik-adik sekalian senantiasa dalam kabar yang luar biasa, karena adik-adik sekalian adalah generasi masa depan Indonesia. Jumpa kembali dengan Bapak Muhammad. Dalam materi kali ini Bapak akan membahas tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara. Komitmen atau semangat ya kebangsaan untuk mengisi kemerdekaan ini sangat diperlukan. Ya, berbagai macam kasus seperti misalnya kasus korupsi, ya, kriminalitas, tawuran, ya, itu sangat banyak terjadi hari ini di negara kita. Mengenai bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara kita dapat kita lihat dari beberapa periode. Yang pertama adalah periode pada masa sebelum pergerakan nasional. Bangsa Indonesia kala itu ya dengan bentuk kesultanan Islam ya itu hidup dengan damai. Setelah datang penjajah, para penjajah ke Indonesia, ya, maka sejak itulah kemudian terjadilah perlawanan ya, dari bangsa Indonesia. Nah, yang kedua adalah periode pergerakan nasional. Pada periode pergerakan nasional ini, perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ya itu kebanyakan adalah bersifat pergerakan organisasi ya. Seperti yang kita ketahui, cikal bakal lahirnya pergerakan nasional ini adalah dengan adanya organisasi-organisasi nasional ya yang menghimpun bangsa Indonesia di dalamnya, yang tidak hanya bersifat kedaerahan ya tetapi sudah bersifat pergerakan nasional. Dalam periode pergerakan nasional ini pula kita bisa melihat bagaimana para pendiri negara kita ya berhasil mengantarkan ya bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaannya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia berhasil ya memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, adik-adik yang budiman ya tentunya masih belum berakhir. Komitmen dan semangat yang ditunjukkan oleh para pendiri negara kita ditunjukkan pada periode yang ketiga, yaitu periode kemerdekaan dan perang kemerdekaan. Pada periode yang ketiga ini, adik-adik yang budiman ya, bangsa Indonesia berhasil tadi ya memproklamasikan kemerdekaan. Namun kemerdekaan bangsa Indonesia kala itu masih ya belum kokoh karena masih belum ya mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka. Fakta berdirinya sebuah negara tuh iya ya. Fakta bahwa ya ada wilayah ya dengan rakyatnya yang menginginkan kemerdekaan itu iya. Namun ya adik-adik sekalian, secara aturan internasional ya bahwa kemerdekaan itu juga harus mendapatkan pengakuan negara-negara yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Inilah yang disebut dengan syarat kedua setelah ya de facto, yaitu adalah kemerdekaan secara de jure. Nah, untuk mendapatkan kemerdekaan secara de jure ini bangsa Indonesia harus berjuang kembali ya, bahkan dengan adanya ya angkat senjata. Kita bisa melihat di situ ada peperangan ya yang begitu banyak yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk ya mempertahankan kemerdekaan sehingga kita memperoleh pengakuan secara de jure. Setelah periode yang pertama ya tadi kita lewati ya, periode yang kedua, periode yang ketiga, maka semangat dan komitmen kebangsaan bangsa Indonesia ya itu sangat dibutuhkan pada periode yang keempat ini, yaitu periode mengisi kemerdekaan. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam teks undang-undang atau pembukaan undang-undang dasar bahwa kemerdekaan Indonesia itu masih ya berhasil diantarkan oleh para pendiri negara kala itu ya, itu masih di depan pintu gerbang kemerdekaan. Kita hari ini ya berada pada posisi mengisi kemerdekaan. Semangat, komitmen ya dan juga nilai-nilai kebangsaan ini ya yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kita
menjadi bangsa yang memiliki daya saing ya terhadap bangsa-bangsa lain, sehingga kita tidak mudah untuk dijajah ya, baik secara ekonomi, sosial ya, dan lain sebagainya. Kalau bisa dibahasakan dengan penjajahan ekonomi ya, penjajahan sosial ya, seperti nilai-nilai dari bangsa asing masuk ya ke wilayah negara kita ya, paham liberalisme ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk penjajahan non fisik. Semoga dari penjelasan tadi ya bisa memberikan dorongan yang kuat ya bagi terbentuknya semangat dan komitmen kebangsaan pada diri kita. Terima kasih, kita jumpa lagi dalam kelas online berikutnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.